Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinonggi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara podcast Sinonggi, siaran meteorologi, klimatologi, dan geofisika Kendari. Bersama saya Madi Wahyu dan tentunya ditemani oleh narasumber yaitu Kak Gabriela Larasati. Beliau adalah seorang forecaster di Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Halo Kak, gimana kabar Kak? Sehat. Sehat. Ya. Mungkin kita di sini membahas mengenai prospek atau keadaan cuaca untuk ke depan ya, terutama untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri Kak. Oh, ya. Namun sebelum ke sana, ini kan 3 hari belakangan ini kita merasakan khususnya di Kendari ya, hujan itu hampir seharian, bahkan dari subuh ketemu subuh itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Iya, Nah itu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi keadaan cuaca pada saat itu? Ya, yang mempengaruhi itu kemarin itu sempat ada beberapa gelombang atmosfer yang aktif hampir bersamaan di beberapa wilayah Indonesia. Nah, selain itu juga didukung dengan anomali SST atau suhu muka laut yang meningkat, sehingga potensi pembentukan awan-awan konveksi itu meningkat juga. Makanya hujannya dari subuh sampai subuh kayak gitu kemarin. Ya, kemarin juga kita lihat di pantauan citra satelit dan radar itu hampir rata di seluruh Sulawesi Tenggara ya. Iya. Bukan hanya di Kendari. Iya, Jadi benar. memang peringatan dini sudah diberikan dari kami di BMKG Kendari gitu. Dan untuk gelombang sendiri gimana Kak untuk kedepannya nih khususnya kita kan menyambut Hari Raya Idul Fitri itu gimana Kak khususnya di perairan Sulawesi Tenggara gitu. Oh ya. Kalau untuk gelombang sendiri juga beberapa hari ke depan potensi untuk gelombang dan kategori sedang itu terjadi hampir di seluruh perairan di sekitar Sulawesi Tenggara. Jadi ya untuk masyarakat harap berhati-hati aja. Iya. Dan tentunya masyarakat dilarang untuk mudik ya. Jadi Iya, ini benar. informasi dari kami untuk bukan sekedar ya. Biar masyarakat tahu gitu keadaan cuaca untuk kedepannya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu. Dan selanjutnya mungkin ini kan beberapa hari belakangan juga hujan. Apakah di Sulawesi Tenggara ini udah memasuki musim hujan atau masih musim peralihan atau gimana? Di Sulawesi Tenggara sendiri itu sekarang memang sedang berada di musim hujan. Jadi untuk kedepannya potensi hujan itu akan tetap ada, di mana biasanya hujan-hujan dengan intensitas sedang itu terjadi siang sampai dini hari. Iya, itu kemungkinannya ada. Jadi ini kan ada peringatan dini gitu ya, Iya. untuk hujan sedang hingga lebat gitu. Nah, gimana sih saran dari seorang forecaster itu kepada masyarakat untuk lebih waspada terkait mitigasi bencana di daerahnya masing-masing itu gimana Kak? Nah, kalau untuk bencana hidrometeorologi kan seiring dengan meningkatnya curah hujan itu pasti akan meningkat juga. Jadi masyarakat ya harap lebih waspada. Terus tidak membuang sampah sembarangan juga kan. Jadi saluran-saluran air pun tuh juga bisa dibersihkan mulai dari sekarang sehingga tidak ada yang tersumbat. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Dan mungkin untuk masyarakat juga harus mematuhi himbauan dari masyarakat dari pemerintah gitu ya. Terutama dari kami nih, kami kan mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca. Jadi masyarakat harus pintar untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Jadi kedepannya mitigasi bencana itu dapat dilakukan dengan baik sehingga mengurangi kerugian baik itu material ataupun kerugian jiwa. Tadi kan ada pertanyaan terkait di Sulawesi Tenggara ini sudah memasuki musim hujan atau belum? Tadi kan Kak Debbie bilang sudah memasuki musim hujan ya? Nah, puncaknya ini kapan sih? Kalau untuk gitu? puncak musim hujannya itu berbeda-beda ya per daerah. Ada yang bulan Mei dan ada yang bulan Juni. Kalau untuk di Kendari sendiri puncaknya itu di bulan Juni. Di bulan Juni? Iya. Tapi rata-rata di Sulawesi Tenggara? Ya, mungkin dekat-dekat itu juga iya, ya? Juni. Sekitar Mei dan Juni. Soalnya di Sulawesi Tenggara juga karena ada pola ya, ada beberapa itu hampir sama gitu ya. Ya, dan kan perbedaannya itu hanya dipengaruhi dari zona musimnya Zone ya. gitu ya. Ya.
Cuma ya memang nanti yang bagian selatan itu akan lebih dulu memasuki musim kemarau. Lebih dulu. Ya, Berarti kalau dikaitkan ke dalam musim hujan juga lebih duluan di bagian selatan atau gimana? ya, ya. Tapi perbedaannya tuh nggak terlalu jauh. Jadi cuma hanya beda beberapa hari, seminggu 2 minggu gitu bedanya. Kemudian tentang keadaan atau prospek cuaca ke depan mungkin yang kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, terutama di beberapa ibu kota, kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara. Gitu. Mungkin Kak Gebi bisa menjelaskan gimana sih prospek cuaca sehari 2 hari ke depan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan tentunya pada saat sholat Id berlangsung. Kalau untuk tanggal 12 hari Rabu nanti itu umumnya cuaca di Sulawesi Tenggara itu cerah, ada pagi hari cerah hingga berawan. Cuma ada potensi-potensi hujannya, itu potensi hujan ringan pada siang hari dan hujan sedang pada malam dan dini hari. Kalau untuk tanggal 13 hari Kamis masih sama. Jadi pada pagi hari masih sama. Pagi hari juga cuaca di Sulawesi Tenggara umumnya cerah hingga berawan dengan potensi hujan sedang dan sedang hingga lebat terjadi pada malam dan dini hari. Itu untuk pukul rata ya, Sulawesi. Iya. Jadi karena kemarin sudah hujan dari subuh sampai subuh, ya ini masih tahap istirahat lah istilahnya, charging dulu. Nanti mungkin 3 atau 4 hari ke depan baru akan mulai hujan lagi. Tapi untuk pagi harinya itu pada saat pelaksanaan sholat Id itu rata-rata tadi berawan ya? Iya, cerah berawan. Dan potensi terjadinya hujan sedang itu pada siang hari ya? Iya. Siang, malam dan dini hari. Jadi dia ada beberapa spot, jadi berbeda-beda tiap kabupaten. Ya, kabupaten. Ya. Jadi tadi saya kan sudah disampaikan sama Kak Gebi terkait It's time to charge. keadaan cuaca untuk sehari 2 hari ke depan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan terdapat potensi terjadinya hujan sedang pada siang hingga malam hari ya. Mungkin untuk masyarakat harus mewaspadai, terutama jika berkunjung ke rumah sanak saudara pada siang atau sore hari itu harus sedia payung sebelum hujan. Jadi masyarakat harus mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca. Tentunya melalui informasi dari kami di BMKG seperti itu. Terus tadi peringatan dini nihil ya? Ada. Ada. Dan tentunya selalu memperhatikan peringatan dini dari kami Stasiun Meteorologi Maritim Kendari untuk mencegah terjadinya kerugian jiwa ataupun material akibat bencana hidrometeorologi. Kemudian terakhir mungkin ini dari kami, khususnya dari saya pribadi dan pimpinan beserta staf dari Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terakhir bagi viewers selalu tonton podcast ataupun video dari kami. Tentunya like, komen dan subscribe di YouTube kami di Stamar Kendari. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.